Baik, selamat siang semuanya. Salam Merdeka Literasi. Kita masih dengan materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Nah, sebentar, teman kalian Daniel akan mempresentasikan materinya, pemahaman konsep pemahamannya seperti apa tentang materi artikel ilmiah. Kemudian nantinya Daniel juga akan memberikan salah satu contoh yang diambilnya dari internet. Ini hanya dijadikan sebagai satu contoh ya, untuk disampaikan ke teman-teman. Baik, Daniel, disilakan. Baik, Enci, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Salam literasi. Di sini saya akan memaparkan slide tentang artikel ilmiah di bab 8. Pengantar. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian, serta artikel ilmiah populer sebagai subjenis yang lain. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Adapun artikel ilmiah populer relatif sama dengan artikel konseptual, yaitu artikel ilmiah yang lebih bergaya informal yang antara lain ditandai oleh penggunaan bahasa sehari-hari. Apabila artikel penelitian dan artikel konseptual dipublikasikan di jurnal atau dipresentasikan di forum seperti lokarya dan seminar, artikel ilmiah populernya biasanya dimuat oleh koran atau majalah, khususnya di kolom opini. Struktur teks pada artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel ilmiah penelitian dan pada artikel konseptual, hal yang paling utama pada konsepsi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, simpulan. Pada umumnya, formulasi struktur teks artikel konseptual atau artikel non-penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, pembahasan, simpulan. Artikel konseptual tidak ditulis berdasarkan penelitian. Tentu saja artikel tersebut tidak mengandung metodologi penelitian dan presentasi data atau presentasi hasil. Untuk itu, tahap metodologi dan hasil tidak diperlukan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Kefleksibelan itu bahkan sering berdampak pada pemberian judul dan pada tahap-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan dan struktur teks. Hal ini masih dapat diterima asalkan esensi isi masing-masing tahapan tersebut tidak hilang, dan genre mikro yang tergandung di dalamnya juga tidak diabaikan. Artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judul singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting. Dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Bahkan, sering sekali seluruh artikel tidak mengandung subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti ini berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teks pun dalam struktur teks eksposisi atau diskusi. Eksposisi mempunyai struktur teks pernyataan, tesis, argumentasi, literasi, dan diskusi mempunyai struktur teks isu, argumentasi pendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Berbeda dengan artikel penelitian atau artikel konseptual, artikel ilmiah populer tidak mengandung abstrak, sama seperti genre eksposisi atau diskusi juga tidak mengandung abstrak.
Hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre sebagai genre makro. Artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab dalamnya. Tujuan pustaka metodologi di dalamnya adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian dan abstrak, pendahuluan, tinjauan, pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Setiap tahapan mengandung genre mikro yang berbeda. Masalah timbul apabila menulis artikel ilmiah tidak menempatkan genre mikro sesuai dengan tempatnya. Alasannya adalah bahwa nama-nama genre mikro pada setiap tahapan itu mengemban fungsi retoris tertentu. Apabila di bawah tahapan-tahapan pada struktur teks artikel ilmiah tidak bisa diisi dengan genre mikro yang tepat, padahal genre mikro itu mengemban fungsi retoris pada tahapan-tahapan tersebut. Hal ini berarti bahwa tujuan sosial akademik teks ilmiah itu tidak tercapai. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjau pustaka, metodologi penelitian, hasil,